Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang materi kita pada hari ini adalah berbicara tentang kerukunan umat beragama dalam ajaran Islam. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwasanya kerukunan umat beragama itu pengertiannya secara bahasa bahwasanya rukun itu berasal daripada bahasa Arab ruknun atau jamaknya arkan, yang artinya adalah dasar, pondasi, ya. Kemudian secara bahasa Indonesia, rukun itu artinya adalah baik, kemudian damai, dan tentunya tidak bertentangan satu sama lain. Rukun. Kemudian kerukunan umat beragama dalam ajaran agama Islam dikatakan, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran surah Al-Hujurat mengatakan ayat ke-13, Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, atau wahai orang-orang manusia, ya, wahai orang-orang manusia, ya, sungguh telah kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan ini dikategorikan, ya, untuk yang namanya bersuku-suku, berbudaya, agar kita dapat saling mengenal satu sama lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa. Maka sudah jelas bahwasanya Allah menciptakan manusia ini dengan kebenaran, dengan keanekaragaman. Apalagi khususnya di Indonesia. Indonesia ini terkenal dengan keanekaragaman budaya, bahasa, dan juga bangsa. Contohnya misalkan macam di kota Tanjung Balai, ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Minangkabau, kemudian ada etnis Tionghoa atau yang kita sebut dengan namanya Cino. Kemudian agama juga di sini banyak, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, agama Buddha. Jadi apabila kita menerapkan konsep daripada kerukunan umat beragama dalam ajaran Islam, maka tentunya kita harus mengedepankan yang namanya toleransi atau saling menghargai satu sama lain di antara kita. Apabila kita menerapkan hal seperti ini, maka tentunya suasana harmonis, kehidupan yang tentram, aman, damai akan terwujud, baik itu di keluarga kita maupun di lingkungan di sekitar kita. Siapa sih yang mau kehidupannya rusak, asinan bertongkar, berkelahi dan segala macam? Kita maunya kedamaian, tenang, kemudian enak kita bertetangga. Maka untuk mendapatkan hal tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengedepankan yang namanya bersifat toleransi. Ya, kita saling menghargai satu sama lain, baik itu menghargai tata cara berbicara, atau menghargai tata cara mereka bersosialisasi, bahkan tata cara beribadah kepada masing-masing pemegang pemeluk agama. Pemerintah telah menerapkan kepada kita bahwasanya ada 3 konsep kerukunan umat beragama yang diterapkan pemerintah yang disampaikan kepada kita. Yang pertama itu adalah kerukunan umat beragama antar sesama agama. Kemudian ada namanya kerukunan antar umat beragama, ya, antar pemeluk agama. Kemudian antar pemeluk agama dengan pemerintah. Makanya dengan konsep tersebut kita amalkan, mudah-mudahan, ya, saya rasa kehidupan kita akan secara baik, akan terlaksana dengan baik. Contohnya seperti saya di depan rumah saya ada orang Kristen, kemudian di samping rumah saya ada orang China, kemudian di samping rumah saya ada orang Kristen juga, di belakang juga Cina. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini kami tidak pernah yang namanya berkelahi, bertongkar dan segala macam. Hanya kadang-kadang mau istilahnya perselisihan sedikit, tapi tidak panjang kasusnya. Maka kenapa bisa hal itu terjadi? Kita menghargai dan menghormati apa yang mereka lakukan. Ketika kami melaksanakan ibadah kepada Allah, maka mereka ikut juga menghargai kita. Ketika mereka menyembah Tuhan mereka dengan cara beribadah mereka,
kita juga ikut menghargai mereka dengan tidak melakukan keributan yang dapat mengganggu peribadatan mereka. Intinya, kalau memang kita saling menghargai, semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi intinya, esensi daripada kerukunan umat beragama dalam ajaran Islam itu adalah bagaimana cara kita menerapkannya, menjalin persaudaraan di antara kita, menjadi silaturahmi di antara kita. Apabila ada kesenjangan, apabila ada perselisihan di antara kita, maka seupaya mungkin ya, maka maksudnya dikecilkan permasalahan tersebut, jangan dibesar-besarkan ya. Itu harapan kita ya. Mudah-mudahan ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, terus berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena apa? Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, bangsa, bahasa, dan negara. Jadi mungkin inilah yang mungkin dapat kami sampaikan, satu hal pesan bagi kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini ya, maka harus berikan solusi yang terbaik. Solusi dari mana? Solusi sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.